nenek ini meninggal dalam kondisi hutang. Nauzubillah min dzalik. Ini pernah terjadi ketika Nabi Muhammad SAW itu hendak menyolati sebuah jenazah, tapi jenazah tersebut ada hutangnya dan Nabi Muhammad pergi. Nah, ini kenapa itu sebenarnya sudah menjadi contoh. Nantinya itu akan sulit ya, sulit diterima di akhirat ataupun selalu dikejar-kejar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mr. X tentunya di channel Mata Putih. Ya teman-teman, Mr. X ucapkan selamat tahun baru ya, karena ini menjelang tahun baru. Tentunya juga hati-hati ya. Ini biasanya itu malam tahun baru itu banyak sekali orang yang memasang tumbal. Jadi buat kalian yang memiliki ciri-ciri khusus ya, atau weton-weton tersebut, ini adalah weton-weton yang incaran buat para tumbal. Pertama, Senin manis ya, Senin manis ataupun Senin legi ya, bahasa Jawanya itu Senin legi, itu harus hati-hati. Yang kedua, Rabu legi ataupun Rabu manis, itu juga hati-hati, itu incaran buat orang-orang yang sering memasang tumbal. Dan yang ketiga itu adalah Rabu wage, itu hati-hati. Rabu wage dan Kamis wage juga hati-hati, dan juga Kamis kliwon dan Jumat kliwon. Itu adalah hari yang banyak disukai oleh demit untuk tumbal. Karena tumbal sekarang itu dilakukan itu random ya. Kalau zaman dahulu kan tumbal dilakukan kepada saudara ya, orang tua, bahkan keluarga. Tapi sekarang random, siapa saja. Biasanya itu dipasang di jalan-jalan. Makanya untuk weton-weton yang tadi saya sebutkan, untuk perpergian jauh itu harus hati-hati. Bukan karena saya melarang, tapi itu hati-hati. Hindari lokasi yang rawan kecelakaan. Biasanya lokasi yang rawan kecelakaan itu adalah lokasi yang disebar bunga-bunga tumbal gitu teman-teman. Makanya harus hati-hati di malam tahun baru tersebut ya. Khusus weton-weton tersebut saya mohon hati-hati, karena tumbal malam itu adalah yang sangat banyak gitu teman-teman. Dan teman-teman, untuk yang merasa kok weton saya disebut gitu ya, nggak sepenuhnya harus kalian percayai. Yang penting doa ya, karena hidup dan mati kita itu ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak di tangan oleh setan ataupun apa. Tapi jika meninggal karena demit tapi iman kita tebal ataupun kuat, maka demit gak akan bisa mengambil ruh kita untuk dijadikan tumbal. Nah begitu teman-teman. Mudah-mudahan subscriber setia channel Mata Putih adalah golongan orang-orang yang mukmin ya, dan yang penting imannya itu tebal gitu teman-teman. Allahumma amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang selalu setia menonton channel Mata Putih, dan jangan lupa like-nya buat Mr. X dan anti skip iklan. Terima kasih buat yang komen itu, saya anti skip iklan Mister. Saya ucapkan banyak terima kasih sekali. Ini teman-teman, Mr. X itu di sini karena ada kabar kalau ada 2 buah batunya sih sudah Mister ketahui, dan sudah Mister lirik ya, dari sini sudah kelihatan memang benar ada makhluk yang ataupun ibu-ibu, bukan ibu-ibu ya, ini udah tua ya, nenek-nenek yang bersembunyi di balik batu-batu tersebut. Tapi nenek-nenek ini nenek-nenek yang tak kasat mata gitu teman-teman. Nah, Mr. X tahu dari siapa ada tempat ini di sini, karena Mr. X pun sering gabung ya, berkumpul dengan sesama orang-orang yang bisa melihat hal tersebut, dan mereka memberitahu Mr. X. Makanya Mr. X penasaran, ingin melihat ya, ini mungkin ada sesuatu apa, karena nenek-nenek tersebut sudah diawasi oleh orang-orang Mr. X ya, bukan orang-orang ya, orang yang sering berkumpul dengan Mr. X diawasi. Ternyata sudah 1 minggu berada di situ terus. Ya mungkin sebelumnya berada di situ, cuman baru diketahui selama 1 minggu gitu teman-teman. Lebih baik kita langsung ke sana aja ya teman-teman ya. Itu saya sudah melihatnya langsung ya, karena nggak jauh. Astagfirullahaladzim. Sini teman-teman.
langsung aja ini. Astagfirullah. Ini ada banyak batu besar teman-teman di sini ya. Ini jika digali ya, biasanya ke bawah itu sangat besar batunya. Bisa seukuran mungkin 3 kali lipat dari kapal Titanic. Sini teman-teman. Nah, ini dari sini nanti bisa kelihatan tiba-tiba kepalanya keluar. Tuh, kelihatan nggak teman-teman? Ya, tentunya kelihatan. Dan dia itu selalu seperti ini, malu-malu gitu. Udah Nek, keluar aja nggak apa-apa, nggak usah sembunyi terus. Kenapa sih nenek sembunyi terus? Iya. Kenapa malu-malu nenek? Astagfirullah, Nek. Saya nggak jahat kok, Nek. Oh, iya, nenek nggak takut sama saya. Iya, saya juga nggak serem kok, Nek. Malah justru masih sereman topeng saya dibanding diri saya. Oh, jadi nenek nggak takut sama orang yang nggak nenek kenal. Nenek takutnya sama orang yang nenek kenal. Kok bisa sih, Nek? Ini boleh saya mendekat, Nenek? Boleh ya. Ya, ini saya ucapkan assalamualaikum lagi ya, Nek. Assalamualaikum. Iya, Nek. Ya. Nenek itu sudah ketahuan sama teman saya. Katanya nenek itu sudah 1 minggu. Teman saya itu melihat, oh kamu nenek tahu juga. Oh sempat melihat juga. Nenek ini super big size ya teman-teman ya. Payudaranya besar, bodinya besar, badannya kecil, ya mirip lagu ini ya, T-Rex ya. Astagfirullahaladzim. Ini Nek, ini saya serius Nek sekarang Nek. Mohon maaf ya Nek. Nenek kenapa sembunyi di sini? Karena apa? Ada yang mencari. Siapa yang mencari-cari nenek? Jadi ketika nenek bersembunyi di batuan, nggak mau mendekat gitu. Oh. Sejak kapan nenek di sini? Sudah 10 tahun. Oh, 10. Udah. Ini yang mencari nenek itu siapa? Malaikat. Astagfirullahaladzim. Jadi malaikat yang mencari nenek. Nauzubillahi min dzalik. Memang salah nenek apa? Kalau nenek berbuat salah ya harus dihadapi. Banyak. Apakah nenek berbuat jahat di dunia? Tidak. Berbuat maksiat nenek? Tidak juga. Terus apa? Hutang? Astagfirullah. Subhanallah. Apakah nggak ada penanggung jawab? Nggak ada. Oh nenek jadi lari-lari. Hutangnya berapa? Waduh, banyak juga ini. Kepada siapa saja? Oh, banyak orang. Astagfirullahaladzim. Ini ya teman-teman ya. Ini nenek ini itu hobinya itu berhutang gitu teman-teman. Suka berhutang ke sana kemari hingga hutangnya menumpuk banyak. Dan
dia meninggal nggak ada penanggung jawab, ya. Meninggal dalam kondisi pelarian, ya. Jadi hutang sini, nenek ini pindah lagi ke kota lain, terus menetap di sana, mencari keakraban, hutang sini, pindah lagi. Nah, jadi ketika nenek ini meninggal, tidak ada keluarganya, makanya nggak ada penanggung jawabnya untuk melunasi hutang-hutangnya. Akhirnya nenek ini meninggal dalam kondisi hutang. Nauzubillah min dzalik. Ini pernah terjadi ketika Nabi Muhammad SAW itu hendak menyolati sebuah jenazah, tapi jenazah tersebut ada hutangnya dan Nabi Muhammad pergi. Nah, ini kenapa itu sebenarnya sudah menjadi contoh, karena ketika orang yang dimakamkan kondisi berhutang ataupun punya hutang, ya, ini nantinya itu akan mohon maaf teman saya batuk, nantinya itu akan sulit, ya, sulit diterima di akhirat ataupun selalu dikejar-kejar, ya, dikejar malaikat untuk membayar hutang. Kalau enggak akan dicambuk. Bayar hutangmu dulu, bayar hutangmu sebelum saya tanyakan dirimu. Sebelum manro buko harus dibayar hutangnya dulu. Karena tanpa dibayar hutangnya, dia itu nggak akan pernah ditanyain. Yang akan dikejar hanya hutang gitu. Makanya orang yang punya hutang banyak itu harus hati-hati, ya teman-teman, ya. Nanti ketika kalian meninggal dan tidak ada penanggung jawab, ya, ataupun yang meneruskan tanggung jawab hutang kalian itu nggak ada, maka kalian itu akan dicambuk, ya. Kalian bisa lari kemana saja terserah, tapi malaikat akan mengejarmu, kecuali kalian itu ya seperti iblis, masuk ke dalam gua, masuk ke dalam batu. Itu yang akan membuat kalian untuk sementara saja. Tapi ketika ada manusia yang membongkar batu tersebut, kalian akan kebingungan dan lari lagi seperti itu, hingga ditanyain, lunasi hutangmu, gitu teman-teman. Auzubillahi min dzalik. Karena ini sebenarnya masuk dari Nabi, ya, mungkin ya dari dulu, ya, memang orang yang memiliki hutang dalam kondisi meninggal itu adalah dosa besar gitu teman-teman. Nauzubillahi min dzalik. Tapi wallahu alam, ya, untuk saat ini wallahu alam, kita nggak tahu, ya, saya pun nggak tahu. Nenek hadapin saja, takut dengan cambukannya. Nenek punya apa, lunasilah, Nek. Terus uangnya buat apa kalau nenek gak punya apa-apa? Buat makan, buat beli baju. Oh, nenek hobi fashion waktu masih hidup. Astaga. Sebenarnya saya kasihan sama nenek. Astagfirullahaladzim. Nenek aslinya orang mana? Oh, iya. Berapa orang yang nenek pinjam, yang nenek tahu? 231 orang. 231 orang teman-teman yang nenek ini pinjam, ya, beragam dari 1 juta, terus 500.000, ya, yang nenek ini bisa rayu gitu teman-teman, dari berbagai daerah. Astagfirullah. Nenek, apa yang nenek alami bisa diceritakan kepada teman-teman agar orang yang memiliki hutang, ya, astagfirullah,
Berarti berat ya Nek ya. Jadi ini bercerita teman-teman, orang yang memiliki hutang ya, hutangnya itu ya nggak seberapa sih ya. Misalkan nenek ini punya hutang 100.000. Nah 100.000 kan bisa untuk makan 1 hari ya, bahkan 2 hari. Dan orang yang dihutangin itu, ketika orang yang kita hutangin itu sudah meninggal, nenek ini bercerita, maka dosa 2 hari orang yang meninggal itu yang kita hutangin akan menimpa diri kita. Jadi kita yang akan memikul dosa. Nah dosanya itu tidak langsung diazab ketika meninggal, tapi nanti di akhirat. Dan dia merasa bebannya memang sangat berat sekarang, makanya dia sembunyi-sembunyi ya. Mungkin dia akan lepas dari ini semuanya ya, lepas dari kejaran untuk cambukannya itu ketika dia itu ini teman-teman, dia itu semua orang yang dihutangin oleh dia meninggal semuanya gitu teman-teman. Kecuali ada orang yang mau menanggung hutangnya. Nah ini nauzubillah min dzalik, ini mengerikan sekali ketika kita akan dihukum sesuai hukuman yang kita terima ketika semua yang kita hutangin itu benar-benar sudah meninggal semua. Nauzubillah min dzalik. Kita akan memikul beban dari hutang mereka. Astaga. Nenek lebih baik meminta maaf ya. Masuklah ke mimpi orang-orang yang nenek hutangin, meskipun hutang tetaplah hutang, tapi alangkah lebih baiknya nenek minta maaf ya Nek, agar dosa nenek itu nggak seberat ini. Iya Nek, iya. Mungkin saya bisa membantu, tapi saya nggak tahu di mana orangnya, di mana rumahnya. Saya nggak tahu. Iya. Oh. Baik. Di mana? Oh, di bawah batu ini. Alhamdulillah, beruntung ya Nek ya. Beruntung sekali. Baik. Ya. Ya udah, saya akan membantu melunasi hutang nenek ya. Ya. Tolong nenek masuk ke pikiran saya dan kasih gambaran siapa saja. Bismillah. Oke. Baik. Ini mumpung masih malam, nenek masuklah ke alam mimpi mereka dan ceritakan semuanya. Nanti hutang nenek biar saya yang akan urusin ya Nek ya. Iya Nek. Baik. Iya, saya akan mencobanya. Dan soal iya. Baik Nek. Iya, silakan pergi Nek. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nenek ini langsung masuk ke alam mimpi mereka teman-teman. Dan kenapa tadi saya mau menanggung? Ya bukan saya menanggung ya, saya akan mencoba melunasinya. Karena di bawah batu ini ya teman-teman ya, ada beberapa permata gitu teman-teman. Ya kayak kristal gitu ya, berlian. Itu ada di bawah batu ini. Nenek memberitahu ya,
ini bisa melunasi hutang nenek, bahkan bisa lebih. Ya, nanti mungkin akan kita bongkar ya, batu ini mungkin sangat besar. Ini tidak hanya saya saja yang sendiri harus membongkar ini, saya harus kerahkan tim-tim ahli, dan mungkin kita akan bagi semuanya, terutama harus untuk melunasi hutang nenek tersebut. Karena beruntung sekali ya, nenek ini bisa mendapatkan harta yang tak harta yang tak terkira harganya untuk melunasi hutangnya dan bertemu dengan saya. Nah, ini ada sesuatu yang ini ya teman-teman ya, yang menjadi ganjalan pikiran saya. Mungkin saya akan berkonsultasi dengan kiai yang lebih tinggi ilmunya dari kiai rata-rata soal hutang piutang ya teman-teman ya. Karena apa? Biasanya kan kita hutang ke bank ya. Ketika meninggal, posisi hutang ke bank itu hukumnya bagaimana? Soalnya yang menanggung itu kan sudah ada ya, kayak kita sudah perjanjian dengan asuransi, nanti ketika meninggal yang melunasi asuransi. Nah, asuransi itu kan bukan hak waris kita ataupun bukan keluarga kita, tapi kita sudah bertanda tangan di situ. Nah, ini hukumnya saya nggak tahu, nanti saya akan bertanya dengan kiai yang memang benar ilmunya itu gimana. Tentunya sih dalam hukum Islam itu salah karena di situ ada riba, tapi ini karena untuk menghindari ketika kematian, di situ asuransi kan biasanya menyebut ketika meninggal ataupun apa akan dibayar oleh asuransi gitu teman-teman. Nah, ini wallahu alam, saya nggak tahu karena saya belum pernah menjumpai makhluk ataupun ruh yang berhutang ke bank tapi dikejar seperti ini. Nauzubillahi min dzalik. Ya teman-teman, mungkin sampai di sini dulu Mr. X undur diri. Ini pengalaman baru Mr. X dapatkan tentang hutang ya teman-teman ya. Mudah-mudahan memberikan wawasan buat kalian semua, memberikan pelajaran, ambil sisi positifnya dan hilangkan sisi negatifnya teman-teman. Sampai di sini Mr. X undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tanda-tanda batu yang ada ininya kayak gini teman-teman. Ada bercak jamur seperti ini di bawah. Kalau yang ini kan nggak ada. Batu yang di sebelah sana tadi nggak ada. Ayo mas, kita balik. Kita panggil orang yang berpengalaman.